Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman materi bab 3, yakni menyanyi dengan satu suara. Sebelum ini dimulai, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk kali ini, kalau bisa ditulis, kalian rangkum, cuman nggak perlu dikirim. Jadi kalian rangkum sendiri untuk catatan kalian pribadi, karena materi ini nanti akan dibahas seterusnya sampai kelas 8 sampai kelas 9 pada bab menyanyi, karena dasarnya ada di kelas 7 ini. Nah, terus jangan lupa ketika kalian mencatat, jangan sampai hilang catatannya, karena ya tadi ini digunakan sampai kalian kelas 9 pada materi menyanyi. Oke. Dan untuk materi ini sendiri saya rangkum dari beberapa pertanyaan, bukan beberapa lagi, tapi banyak pertanyaan teman-teman kalian, mulai dari kelas 7A sampai kelas 7G. Ini saya rangkum, dan ada beberapa yang saya jelaskan mulai dari awal lagi, karena materi di kitab yang kalian punya itu kurang lengkap. Nah, terus sama mungkin ini akan memakan waktu yang lama, jadi jangan sampai tertinggal. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bahas yaitu apa maksud dari bernyanyi secara unisono. Nah, maksud dari bernyanyi secara unisono ini adalah bernyanyi dengan satu suara. Maksudnya adalah bernyanyi pada di suatu lagu itu kalian menyanyikan dengan satu nada atau satu melodi yang sama. Terus contoh lain, ketika kalian bernyanyi secara kelompok atau seperti paduan suara. Ketika kalian paduan suara, kalau bisa dianggap unisono atau bernyanyi dengan satu suara, kalau ketika kalian bernyanyi paduan suara tadi itu bernyanyi dengan satu nada. Contoh nada rendah semua, nggak ada yang menggunakan nada tinggi. Kalau menggunakan nada tinggi, berarti semua menggunakan nada tinggi, seperti itu. Kalau ada beberapa macam, berarti bukan bernyanyi dengan satu suara, tapi banyak suara, bisa 2, 3, atau yang lain. Oke, itu pengertian atau maksud dari bernyanyi secara unisono atau bernyanyi dengan satu suara. Selanjutnya, ada yang bertanya pengertian tempo dan tangga nada. Nah, ini keduanya merupakan bagian dari unsur musik. Jadi kita akan membahas 8 unsur musik. Yang pertama ada melodi. Melodi merupakan tingkatan tinggi rendah, panjang pendek, suatu nada dalam sebuah musik. Adanya melodi inilah yang membuat musik menjadi lebih berwarna. Terus untuk melodi sendiri itu ada beberapa macam, ada pitch, durasi, dan tone. Untuk pitch, durasi, dan tone ini kapan-kapan akan kita bahas, mungkin di bab selanjutnya atau semester depan. Oke, yang kedua, ritme. Ritme dapat diartikan sebagai pergantian panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suatu nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Ritme biasanya lebih ke kecepatan, hampir mirip dengan kecepatan dari ketika kalian bernyanyi, itu ritme. Dan untuk ritme, bagaimana cara mengetahui ritme itu, nggak bisa langsung sekali mendengarkan lagu atau musik kalian langsung memahami ritme. Jadi kalian harus berulang-ulang terlebih dahulu agar bisa memahami ritme dari suatu lagu. Selanjutnya, birama. Birama merupakan ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu yang bersamaan. Birama biasanya ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 2/3, dan seterusnya. Oke, terus untuk birama sendiri dibagi menjadi 2, dilihat dari bilangan penyebutnya. Birama yang nilai penyebutnya genap disebut sebagai birama bainar, sedangkan birama yang penyebutnya ganjil disebut sebagai birama binair. Oke, misalnya tangga nada. Tangga nada adalah urutan dari suatu nada yang disusun membentuk sebuah tangga.
Secara umum tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu diatonik dan pentatonik. Cuman biasanya yang kalian pahami adalah tangga nada do, re, mi sampai do lagi. Itu. Oke, selanjutnya harmoni. Harmoni adalah sekumpulan nada yang apabila dimainkan secara bersama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak untuk dinikmati. Bukan dinikmati untuk dimakan, tetapi dinikmati untuk didengar. Harmoni adalah suatu bentuk keselarasan paduan nada atau bunyi. Unsur-unsur harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan atau totalnya. Oke. Selanjutnya, tempo. Tempo dalam musik adalah ukuran kecepatan birama. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo tersebut. Ukuran tempo adalah beat atau bisa disebut beat. Beat merupakan ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Tempo menjadi hal penting dalam musik untuk memastikan kesesuaian kecepatan lagu dengan iringan musik. Nah, biasanya untuk tempo sendiri itu antara tempo penyanyi dan tempo alat musik itu harus sesuai atau harus saling beriringan. Kalau tempo musiknya cepat, terus vokalnya temponya lambat, maka lagu itu akan kacau. Jadi harus berjalan secara bersama. Nah, terus untuk kategori tempo itu ada 8. Ada largo atau lambat sekali, lento lebih lambat dibandingkan adagio, jadi lebih cepat dibandingkan largo, itu yang lento. Adagio itu lebih cepat dibandingkan lento. Andante itu tempo yang sedang atau tengah-tengah. Moderato agak cepat dibandingkan andante. Allegro itu lebih cepat dari moderato. Vivace lebih cepat daripada allegro, dan presto itu yang paling cepat. Nah, contoh mudah dari tempo. Kalau presto, mungkin kalian tahu penyanyi rap. Nah, penyanyi rap itu menggunakan tempo presto, sangat cepat ketika menyanyikan sebuah lirik. Tuh presto. Kalau yang umum kayak musik-musik pop itu biasanya andante, sedang, atau bisa juga moderato dan adagio. Antara adagio, andante, dan moderato tergantung kecepatan dari penyanyi atau vokalis mengucapkan lirik lagunya atau menyanyikan lirik lagunya. Tuh. Selanjutnya, dinamika. Dinamika diartikan sebagai tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Fungsi dinamika menjadi penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu. Lagu itu bisa termasuk lagu sedih, senang, datar, atau yang lainnya. Itu dinamika. Jadi lebih ke alunan musiknya kalau dinamika, karena bisa membawa suasana dari sebuah lagu. Contoh dinamika ada piano atau dinamika yang lembut, terus pianissimo itu musiknya lebih atau dinamika dari suatu lagu itu sangat lembut. Mezzo piano setengah lembut, mezzo forte itu agak keras, forte itu keras, fortissimo sangat keras, dan lain sebagainya. Ada banyak macamnya. Dan yang ke-8 atau terakhir untuk unsur-unsur musik ini yaitu timbre. Timbre adalah perbedaan sifat antara dua nada yang sama-sama kuat dan sama tinggi nadanya dalam konstruksi instrumen. Timbre dapat diartikan sebagai kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Nah, untuk timbre, contoh yang paling mudah ini ada contoh timbre yang dihasilkan dari alat musik tiup akan berbeda dari timbre yang dihasilkan oleh alat musik petik, meskipun keduanya dimainkan pada nada yang sama. Contoh, ketika ada pemain seruling membunyikan serulingnya dengan nada yang tinggi, terus ada juga gitaris yang memetik atau
Maksudnya memetik, cuman mungkin yang lebih paham genjreng, digenjreng itu ketika gitarisnya memetik gitar dengan nada yang tinggi, kira-kira bisa kalian pahami sendiri suaranya sama apa enggak? Kalau menurut saya pasti beda, karena suara dari alat musik tiup atau seruling tadi dengan suara gitar itu beda, walaupun sama-sama menggunakan nada tinggi atau nada rendah, pasti berbeda karena sumber bunyinya juga beda. Oke, selanjutnya ada yang nanya apa yang dimaksud dengan teknik vokal. Nah, untuk teknik vokal ini artinya adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Itu maksud dari teknik vokal. Jadi bagaimana cara kalian untuk mengeluarkan suara atau mengolah suara kalian agar suaranya bisa merdu, enak didengar, seperti itu. Terus untuk teknik vokal ini kita bahas lebih rinci sedikit. Unsur-unsur teknik vokal itu ada 8. Nanti yang ke-7 dan ke-8 di halaman selanjutnya. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan benar. Jadi ketika kalian menyanyi, kalau kalian menyanyinya gremeng, kira-kira orang yang mendengarkan seneng apa enggak? Walaupun suara kalian enak, tapi orang pasti ikut nyanyi apa kora-kora, kan kadang seperti itu ya. Kalau kalian hanya gremeng, jadi mengucapkan kata demi kata itu dengan baik dan jelas itu penting. Selanjutnya yang ke-7, pernafasan. Untuk pernafasan nanti kita bahas lebih rinci lagi, teman. Kalau yang ini akan kita bahas sedikit, yaitu pernafasan dada. Itu cocok untuk menyanyi dengan nada rendah. Cuman penyanyinya ini akan mudah lelah karena nafas kurang bisa terkontrol. Untuk dada nanti kita bahas di teknik pernafasan dalam penyanyi, ada di halaman selanjutnya nanti. Terus ada juga teknik pernafasan perut. Nah, untuk teknik pernafasan perut ini, udara yang kalian simpan itu cepat habis. Terus kurang cocok untuk digunakan menyanyi karena akan mudah capek atau suara kalian mudah hilang karena udara yang kalian simpan di dalam perut tadi akan lebih mudahnya akan ngowos terus. Jadi walaupun kalian menghirup udara banyak untuk bernyanyi, kalian akan cepat kehilangan udara juga. Jadi suara akan hilang atau fales. Itu ya. Terus untuk yang terakhir, yang pernafasan terakhir, pernafasan diafragma. Ini pernafasan yang paling cocok untuk digunakan menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur memakainya. Karena untuk pernafasan diafragma ini tuh memang paling bagus, cuman kalian butuh latihan yang agak panjang itu untuk pernafasan diafragma. Yang ketiga, dari unsur-unsur teknik dalam mengolah vokal, pressuring. Pressuring adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, untuk pressuring ini contoh mudah dan mungkin kalian akan tahu lagu yang paling mudah ini, lagu Halo Halo Bandung. Nah, kita ambil bait pertama, bukan bait, lebih tepatnya kalimat pertama. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, ketika kalian mengucapkan atau memenggal kata, semisal halo halo Bandung, ibu kota periangan, kira-kira kalian paham nggak periangan itu apa? Ya, kalau periangan itu nama kota di Bandung, nama tempat di Bandung.
Terus kalau periangan, bukan periangan tapi periangan, itu memiliki konotasi atau arti. Peri, kalian tahu sendiri, peri adalah karakter fiktif yang ada di cerita-cerita dongeng. Angan itu artinya adalah khayalan. Oke, jadi walaupun sama tulisannya sama periangan, kalau dibaca periangan nama tempat, kalau dipenggal peri dan angan, jadi beda arti. Tuh, jadi ketika kalian bernyanyi, pressuring atau pemenggalan kalimat itu juga sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi atau pengertian yang salah. Terus yang keempat, dalam unsur teknik vokal, sikap badan. Sikap badan ketika kalian bernyanyi, kalian itu terserah aslinya, duduk, berdiri, atau kalian melakukan apapun terserah. Cuman kalau kalian masih latihan untuk bernyanyi, lebih baik kalau punggung kalian itu tegak, dan lebih baik kalian juga berdiri. Kalau sudah enak, merasa bisa mengolah nafas, kalian sambil duduk. Kalau sudah bisa mengolah ketika kalian duduk, terserah kalian mau ambil posisi yang seperti apa, terserah. Cuman lebih disarankan untuk punggung itu tegak, karena nafas kalian bisa lebih teratur dalam bernyanyi. Yang kelima, resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Terus yang keenam, vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Terus yang ketujuh, improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah dan menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokok. Dan yang kedelapan, intonasi, itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Syarat-syarat terbentuknya intonasi yang baik adalah pendengaran dari yang mendengarkan, pendengaran yang baik, terus kontrol nafas kalian yang menyanyi, dan rasa musikal dari vokalisnya. Itu intonasi. Terus pendengaran yang baik juga tidak hanya penonton sih, vokalis juga perlu untuk mendengarkan suaranya sendiri. Jadi pendengaran yang baik itu juga perlu. Nah, untuk nada adalah nada memiliki arti bunyi yang memiliki getaran teratur tiap detiknya. Sifat nada ada 4, ada pitch, durasi, intensitas nada, dan timbre. Untuk pitch yaitu ketepatan jangkauan nada, durasi lamanya sebuah nada harus dibunyikan, intensitas nada keras lembutnya nada yang harus dibunyikan, dan timbre kayak tadi warna suara. Kalau nada ini itu karena vokal lebih ke suara, jadi setiap manusia itu pasti memiliki suara yang berbeda. Bahkan orang yang kembar itu biasanya memiliki suara yang mirip tapi bukan sama, ada perbedaannya sendiri, ada yang berbeda, nggak sama itu walaupun kembar. Terus hanya ambitus suara. Ambitus suara adalah luas wilayah nada yang mampu dijangkau oleh seseorang. Biasanya penyanyi profesional itu sudah tahu batas nada dia paling rendahnya seperti apa dan paling tingginya juga seperti apa sesuai dengan kemampuannya. Tuh, kalau tidak tahu batas rendah nadanya dan batas tinggi nadanya, seorang penyanyi itu biasanya akan melewati batas dan menjadi suara yang false. Suaranya jadi false. Oke. Terus crescendo adalah suara pelan berangsur-angsur jelas. Descrescendo adalah suara keras berangsur-angsur pelan, dan staccato adalah suara dalam bernyanyi yang
terpatah-patah. Nah, ini ada juga yang tanya kemarin, teknik vokal untuk latihan paduan suara. Nah, untuk teknik vokal dalam paduan suara, saya rasa nggak ada patokan teknik vokal harus seperti apa. Cuman yang paling penting, yang pertama harus ada yang melatih. Yang melatih juga harus paham tentang vokal dan bagaimana cara kalian menyamakan suara dengan teman-temannya. Walaupun timbrenya pasti beda atau warna suaranya pasti beda, kalian pasti harus menyamakan nada itu agar tidak sumbang ketika didengarkan. Contoh, ketika bait yang nada rendah, terus ada satu orang yang menggunakan nada tinggi, mungkin akan terdengar aneh. Kecuali vokalis utama. Ketika paduan suara pasti ada vokalis utama. Biasanya dia letaknya ada di tengah-tengah dan suaranya paling merdu. Tuh. Oke, itu untuk teknik vokal. Dan selanjutnya teknik pernafasan dalam bernyanyi. Untuk teknik pernafasan dalam bernyanyi ada 3 seperti tadi ya, pernafasan dada, perut, dan diafragma. Untuk pernafasan dada seperti tadi kurang cocok, bukannya tidak cocok tapi kurang cocok ketika digunakan bernyanyi karena lebih ke cara menampung oksigen atau udara untuk digunakan bernyanyi itu kurang bagus. Cuman biasanya pernafasan dada ini digunakan untuk nada-nada rendah. Tuh, karena nggak perlu nafas yang panjang, yang penting nadanya itu kalem dan lebih ke nada yang agak berat. Jadi pernafasan dada lebih cocok ke nada yang rendah. Untuk pernafasan perut ini mungkin kurang baik untuk digunakan bernyanyi karena nafasnya itu cepat habis. Ketika disimpan itu cepat habis kayak tadi. Terus ketika kalian mengeluarkan suara lebih banyak ngowosnya, maksudnya suara kalian itu akan udara itu kayak tahu pelembungan ketika sudah kalian tiup terus nggak kalian tali, kira-kira udaranya seperti apa. Nah, kalau pernafasan perut itu hampir sama seperti itu. Jadi udaranya terlalu banyak keluar walaupun kalian menyimpannya emang banyak tuh, karena kurang bisa terkontrol. Dan suara juga ketika kalian ingin nada yang tinggi tiba-tiba ngowos, maka nada rendah yang akan kalian dapatkan. Bahkan bisa-bisa suara kalian hilang kalau udara sudah hilang. Kalau udaranya terlalu ngowos, suara juga akan hilang kayak gitu. Dan yang pernafasan diafragma ini menggunakan 2 pernafasan sekaligus. Ada pernafasan dada dan perut. Cuman yang mengontrol adalah diafragma. Untuk letak diafragma itu ada di antara dada dan perut. Contoh tempat, kalau kalian ingin tahu tempatnya, ketika kalian BAB, kira-kira tempat mana yang paling keras? Kalian cari, bukan BAB-nya ya. Ketika kalian ngeden, kira-kira itu bagian mana yang paling keras? Nah, di atasnya itu sedikit. Jadi ada di antara tulang rusuk terakhir di bawahnya itu tempat diafragma. Ketika kalian menggunakan pernafasan diafragma. Nah, terus untuk pernafasan diafragma sendiri ini paling mudah mengontrol suara. Nah, itu. Oke, ini masih banyak, jadi kita berdebat. Apa hubungan kesehatan fisik, teknik yang digunakan, dan mutu suara ketika bernyanyi? Ini salah satu pertanyaan yang bagus. Apa hubungannya kesehatan fisik, teknik yang digunakan, dan mutu suara ketika kita bernyanyi? Nah, ini
Kalau menurut saya pribadi, ketiga faktor yang ada di atas itu saling berhubungan dan bersangkutan ketika kalian bernyanyi. Contoh mudah, ketika kalian memiliki suara yang merdu atau enak didengar, tapi kalian sakit tenggorokan, walaupun kalian paham teknik dalam bernyanyi yang cocok dengan kalian, kira-kira suara kalian tetap merdu apa enggak? Nah, jawabannya pasti kurang merdu. Dan untuk penyanyinya juga pasti akan kesakitan karena kesehatan fisiknya, atau mungkin ketika tenggorokan sakit, bahkan untuk ngomong aja itu sudah menyakitkan, apalagi bernyanyi. Tuh, mutu suara akan berkurang. Contoh lain, ketika kalian sehat, mutu suara kalian juga bagus atau enak didengar, tapi kalian tidak tahu teknik yang pas. Kira-kira suara kalian cocok dengan nada rendah, tapi kalian nggak tahu teknik nada rendah, kalian menggunakan nada yang tinggi. Hasilnya akan false walaupun kalian sehat. Tuh, contoh lain, saya balik lagi. Kalau kalian sehat, terus kalian paham teknik bernyanyi itu seperti apa, baik vokal, pernafasan, dan lain-lain, tapi emang dasarnya suaranya kurang merdu. Nah, itu hasilnya juga tetap sama, nggak akan enak untuk didengar ketika bernyanyi, kurang pas lah, seperti itu. Oke, nah ini ada 3 pertanyaan lagi. Ini dan 2 pertanyaan ini mungkin saya membahasnya kurang bagus karena saya sendiri kurang paham. Cuman kita bahas yang satu yang saya paham dulu. Pencipta lagu Bungung Jumpa. Kalau di kitab kalian, lagu Bungung Jumpa itu hanya tertulis Nanggu Aceh. Nah, lagu Bungung Jumpa merupakan lagu daerah, dan lagu daerah itu biasanya emang tidak diketahui siapa penciptanya karena berasal dari zaman dulu. Zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Ketika sekarang kalian penasaran lagu A, semisal lagu A, siapa sih yang nyanyi pertama? Kalian searching di Google, kalian searching di YouTube, itu pasti ketemu. Oh, ternyata lagu A itu yang menyanyikan B, semisal kayak gitu. Kalau zaman dulu, jangankan Google, YouTube, bahkan HP pun nggak ada. Kertas untuk menulis pun itu sulit didapat. Jadi orang lain mungkin hanya paham, misal lagu Bungung Jumpa. Lagu Bungung Jumpa berasal dari Aceh. Orang-orang taunya hanya ketika dulu di daerah Aceh banyak yang menyanyi lagu Bungung Jumpa. Tuh, di daerah Aceh, sedangkan di daerah-daerah lain itu jarang yang menyanyikan lagu Bungung Jumpa. Akhirnya disebut lagu Bungung Jumpa itu asalnya dari Aceh, seperti itu. Nah, contoh lain, ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang itu asalnya dari Kalimantan Selatan. Terus Pakarena juga itu Sulawesi Selatan, dan tidak diketahui siapa sih yang menciptakan lagu itu. Terus mungkin yang kalian paham juga lagu lain, Apuse. Lagu Apuse itu berasal dari Papua Barat dan tidak diketahui juga siapa penciptanya. Tuh. Nah, selanjutnya ini materi yang saya sendiri kurang paham. Cuman saya usaha untuk mencari di beberapa literatur kayak buku dan Google cara membaca notasi balok. Nah, untuk cara membaca notasi balok itu bentuknya biasanya kayak D, kayak ini D, terus ada juga yang kayak P atau ini kebalik. Nah, bentuk-bentuknya seperti itu. Terus cara membaca yang paling mudah ini, cara mudah untuk memahaminya adalah semakin tinggi letak posisi lingkarannya ini di garis. Biasanya kalau
menggunakan notasi balok ada 5 garis. Contoh misal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari sini kalau ini bulatannya ada di bawah sini berarti nada yang sangat rendah atau do rendah. Sini mungkin re, mi, fa, sol, dan seterusnya. Semakin tinggi letak bulatannya ini, maka semakin tinggi juga nada yang harus dipakai. Itu cara membaca notnya yang paling mudah. Untuk tinggi rendahnya nada yang harus dicapai. Terus kalau lama lama durasinya itu tergantung bentuknya. Kalau not penuh bulat gini itu nilainya 4 ketukan. 4 ketukan. Kalau yang seperti ini nilainya 2 ketukan. Kalau tanpa bendera, hitam bulat tanpa bendera, 1 ketukan. Kalau hitam keseluruhan terus ada bendera 1 setengah ketuk, ada bendera 2 1/4 ketukan, bendera 3 1/8 ketukan. Tuh, jadi yang paling atas ini yang paling lama durasinya, semakin ke bawah semakin cepat modelnya. Itu secara singkat. Kalau lebih lebih jelasnya mungkin kapan-kapan kita bahas kalau sudah masuk sekolah. Terus yang terakhir, cara membaca notasi angka. Cara membaca not angka itu sama kayak tadi, cuman lebih ke tangga nadanya. Kalau 1 menggunakan do rendah, 7 itu do tinggi. Kalau 2 berarti re, 3 mi, 4 fa, terus 5 sol, 6 la, 7 maaf. Kalau 1 do, kalau 2 re, kalau 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 itu si. Kalau do rendah itu 1 terus titik di bawah, ada titik di bawahnya 1, itu do rendah. Kalau do tinggi itu ada titik di atas angka 1 do. Oke. Terus kalau re-nya lebih tinggi juga ada titiknya kayak gitu. Terus tanda istirahat kalau menggunakan not angka maka menggunakan angka 0. Itu berarti ketika ada 0, not angka 0, kalau vokal berarti vokalnya berhenti. Kalau gitarnya berhenti. Terus alat musik lain juga seperti itu. Terus ketika ada angka lagi entah itu 1, 2 atau yang lain, maka harus mulai lagi. Seperti itu cara singkat. Untuk tulisan ini nanti bisa kalian pause agar bisa kalian tulis. Dan saya harap untuk materi ini bisa kalian rangkum. Dan ini juga keperluannya untuk kalian sendiri, karena materi ini akan terus dibahas sampai kelas 9 ketika ada materi musik, terutama bernyanyi. Oh iya, ada yang saya lupa. Ini ada juga yang tanya, organ suara manusia itu terdiri dari apa? Organ suara manusia itu ada apa saja? Untuk organ suara itu hanya ada 1, yaitu pita suara saja. Cuman dibantu dengan keadaan di luar, yaitu udara. Ketika kalian ngomong, kalau pita suara nggak berfungsi, mohon maaf, itu biasanya orang bisu. Orang bisu itu pita suaranya ada yang
bermasalah. Kalau kita yang masih sehat, alhamdulillah, berarti pita suara kita masih normal. Dan kenapa setiap orang punya timbre atau warna suara yang berbeda? Karena pita suara manusia itu pasti berbeda-beda, dan mengeluarkan nafasnya pun beda-beda, seperti itu. Oke, organ suara manusia kayak gitu. Dan sedikit dari saya juga. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, dan saya mohon kepada kalian ketika mengumpulkan tugas, boleh kalian telat, tapi jangan sampai 1 bulan. Oke? Bahkan kalau mau ujian baru mengumpulkan tugasnya. Saya harap jangan seperti itu. Kalau bisa diselesaikan lebih cepat, kenapa tidak? Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.